Assalamualaikum Mas Dani yang sekarang juga bergelut dalam dunia politik praktis. Mas Ahmad Dhani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah senang sekali nih. Iya. Langsung, langsung tuh mata orang-orang ini langsung langsung bergairah nih melihat wajah Mas Ahmad Dhani itu, ya, Wajah yang mau terutama jadi ibu, kakek. Wajah yang mau jadi kakek tuh. terutama, iya, Wajah yang terutama mau jadi kakek. emak-emak nih, Iya, 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 iya. emak-emak nih langsung, ya, matanya melotot nih, yang tadinya hampir-hampir menuju buka puasa sebentar lagi. Silakan Mas Ahmad, langsung saja. Ya, assalamualaikum semuanya. Bisa. Eh, eh, Terima kasih sudah diundang di acara yang hebat ini. Semua narasumbernya hebat-hebat. Bapak Anies Mata, seorang akademisi Islam. Ada Buya Abbas yang pimpinan MUI. Ada Desi Ratnasari yang juga katanya doktor. Saya musisi, S3 juga sih, SD, SMP, SMA. Tapi Tapi di tapi atas saya doktor deh kayaknya. nggak, saya memang 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 cukup intens dalam memperhatikan Islamofobia ini. Semenjak Pilkada DKI 2016 itu menjadi jadi Ya, perhatian saya gitu. Kenapa begini, kenapa begitu? Sehingga akhirnya menyimpulkan banyak hal, terutama soal Islam yang sesungguhnya memang memang menjadi perhatian saya meskipun saya lulus SMA nggak pernah kuliah, tapi saya terus belajar Islam sampai sekarang gitu. Jadi nggak pernah berhenti belajar Islam itu, dan alhamdulillah sampai sekarang pun sebelum tidur saya selalu belajar tentang Islam, tidaknya Islam dari segi fikih ya maupun tasawuf, tapi juga Islam dari sejarahnya. Jadi penting sekali buat mahasiswa atau teman-teman adik-adik, ponakan-ponakan di pesantren, bahwa Islam itu spektrumnya luas. Kalau misalnya adik-adik yang belajar fikih, S1, S2, S3 fikih atau Al-Quran, S1, S2, S3 Al-Quran, harus juga tidak boleh meninggalkan pelajaran eh, sejarah Islam. Sejarah Islam. Apalagi sejarah nabi-nabi ya, itu penting karena semuanya berkaitan. Apa yang kita bicarakan sekarang soal Islamofobia itu juga berkaitan dengan masa lalu yang nggak bisa kita lupakan karena semuanya berkesinambungan gitu, integrated, dan nggak bisa apa itu ya, membahasnya tanpa punya basic pengetahuan soal sejarah peradaban manusia. Jadi kita kalau mau kembali lagi sebelum bicara soal Islamofobia, kita bicara yang nomor satu, Islamofobia ini pasti, pasti ya, dibuat oleh kekuatan dunia saat ini. Itu sudah pasti. Jadi kalau kita tanya siapa yang membuat, kenapa bisa terjadi Islamofobia, itu pasti pembuatnya adalah kekuatan dunia saat ini. Ya tentunya yang kita tahu yaitu Amerika, Inggris, ya Barat lah dalam tanda kutip ya. Mungkin mungkin kita nggak bisa spesifik sebut siapa, tapi yang pasti ada hubungan dengan Amerika dan ada hubungan dengan Inggris. Nah, kita tahu kenapa disebut Amerika dan kenapa disebut Inggris, karena mereka lah sekarang adalah penguasa dunia saat ini. Jadi hadirnya Islamofobia itu tidak mungkin tidak eh, ada pengaruh atau sumbernya, yaitu kita nggak bicara Amerika sebagai bangsa ya, tapi pemerintahan. Jadi jangan salah, ketika kita bicara soal Amerika atau kita bicara soal Inggris, itu kita bicara soal government-nya. Karena bisa berubah. Tapi soal Islamofobia, saya yakin Partai Demokrat maupun Partai Republik di Inggris, di Amerika, saya yakin punya punya concern yang sama, bahwa dua-duanya, Partai Demokrat maupun Partai Republik di Amerika, adalah satu-satunya kekuatan dunia yang kita kenal saat ini.
maupun berubah sekarang Partai Republik yang berkuasa maupun Partai Demokrat nanti yang berkuasa lagi, tetap merekalah penguasa dunia saat ini. Jadi Islamofobia itu harus dipahami, itu adalah sebuah gerakan atau sebuah teori yang dibuat oleh kekuatan dunia saat ini. Nah, kalau kita kembali lagi ke kekuatan dunia masa lalu, yang paling dekat ya, yang paling dekat 1000 tahun sebelum Masehi, itu penguasanya adalah kerajaan Israel, di mana rajanya yang paling terkenal Raja Sulaiman alaihissalam. Lalu tahun 600 sebelum Masehi mungkin dikalahkan dominasinya oleh Nebukadnezar dari Babilonia, sekarang Irak. Lalu mungkin tahun 500 Masehi mungkin dikalahkan lagi oleh Cyrus the Great, Xerxes dari Persia. Yang kita tahu Babilonia dulu adalah Irak, sekarang adalah Irak, lalu Persia sekarang adalah Iran. Lalu Iran dikalahkan oleh Eropa dengan tokohnya yang bernama Alexander the Great dari Macedonia. Lalu kemudian setelah 400 tahun sebelum Masehi, 300 tahun sebelum Masehi, lalu muncullah turunan daripada Macedonia, yaitu Romawi yang menguasai dunia, sehingga sampai akhirnya Yesus Kristus Isa Al-Masih lahir di 03 sebelum Masehi sampai 30 Masehi lahir, dan ketika Jesus Christ Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam hidup, penguasa dunianya adalah Romawi. Dan terus menerus sampai Nabi Muhammad lahir 571, sampai lahirlah ada imperium baru setelah Nabi Muhammad meninggal, wafat, lalu ada kekuatan Muawiyah, lalu ada kekuatan Abbasiyah di tahun 700 Masehi, lalu diteruskan sampai Ottoman, dan epiknya ketika Sultan Mehmed II memenangkan atau menaklukkan Konstantinopel tahun 1453, puncaknya. Nah, dari situlah Barat mulai redup ya kekuasaannya ya. Jadi semenjak Abbasiyah, nanti correct me if I'm wrong, semenjak Abbasiyah hingga Ottoman runtuh di tahun 1923, itu adalah era orde di mana Islam berkuasa. Dan berkuasanya cukup lama, 800 tahun lebih ya, kalau kita hitung dari lahirnya dinasti Muawiyah, Abbasiyah sampai Ottoman runtuh ya. Nah, itu sebenarnya yang menyebabkan lahirnya Islamophobia di dunia Barat. Karena sekarang kan yang berkuasa kan dunia Barat. Otomatis mereka nggak pingin Islam ini berkuasa lagi. Jadi kita harus pahami bahwa Islam ini harus dilihat dari 3 dimensi. Islam sebagai agama yang sama halnya dengan Kristen, Hindu, Katolik, Protestan, Buddha ya, sebagai agama. Dimensi pertama ya. Dimensi kedua, Islam sebagai spiritualism. Di Islam kita mengenal tasawuf ya, di Yahudi juga ada dunia spiritualismnya. Dan dimensi ketiga adalah Islam sebagai ideologi. Ketika dinasti Muawiyah, dinasti Abbasiyah hingga dinasti Ottoman berkuasa sampai 1923, Pak Ustadz UBN, nanti kalau saya salah langsung disanggah aja Pak, jangan Nggak didiemin langsung, loh. nggak, kita lagi menikmati nih. Rupanya bacanya luas ini. Ya Ya, kalau dan terawangnya kadang-kadang juga kan kita tinggi bisa nih. salah, kadang-kadang kita bisa salah, jadi harus segera dikoreksi gitu ya. Mohon Iya, ya Ustadz enggak, UBN ya. Jadi melihat begini, Ahmad Dhani dengan backgroundnya luar biasa ini. Jadi begini, Eh, bayangin aja sekarang yang iya. berkuasa Amerika ya, pemerintahan Amerika. Hmm. Mereka itu kan pasti membaca sejarah, dan mereka tuh ngeri-ngeri sedap membaca sejarah bagaimana hebatnya dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah sampai Ottoman. Dan kesadaran itu sudah mulai timbul kalau nonton film Dracula Untold, ya Hollywood bikin film judulnya Dracula Untold. Di situ mereka menggambarkan bagaimana dikdayanya kekuatan pasukan Ottoman. Jadi mereka sendiri paham bahwa sebelum ada Perang Dunia I, Perang Dunia II, sebelum
Barat berkuasa, itu ada yang berkuasa namanya Islam selama ratusan tahun, dan itu mengerikan kekuatannya. Sehingga itu yang membuat mereka harus membuat teori Islamofobia supaya Islam sebagai ideologi, ya bukan Islam sebagai agama atau Islam sebagai dalam perspektif spiritualism, tapi Islam daripada dalam perspektif dalam dimensi ideologi. Karena yang dibawa oleh eh, dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah maupun dinasti Ottoman, ya, itu bukanlah Islam sebagai agama, tapi Islam sebagai ideologi. Islam sebagai yang kita kenal khilafah itu, ya, yang bahkan orang Indonesia sendiri ketakutan dengan khilafah. Jadi kalau menurut saya yang paling takut sama khilafah itu sebenarnya bukan orang Indonesia, karena nggak ada alasan orang Indonesia untuk takut sama khilafah. Orang dulu kita juga punya punya Kesultanan Demak. Yang terakhir bahkan sebelum ada NKRI kita punya Kesultanan Keraton Solo, Keraton Jogja, yang which is itu adalah Kesultanan Islam juga. Jadi eh, nggak nyambung ketika orang Indonesia takut menjadi Islamofobia. Karena yang menjadi Islamofobia, kekuatan yang takut kepada Islam itu sebagai ideologi adalah pastinya mereka yang berkuasa saat ini, yaitu pemerintahan Amerika maupun pemerintahan Inggris. Dan ternyata eh, seperti biasa, menurut saya kalau kita belajar sejarah kekuasaan Romawi ketika menghabisi eh, Nasrani, ya, ketika kan kita paham, kita tahu ketika eh, Romawi berkuasa, mereka bisa menghabisi Isa Al-Masih, mereka bisa menghabisi Jesus Christ dengan pengikut-pengikutnya, yang seperti kita paham di Quran soal uh, Al-Kahfi, kan 7 orang seven sleeper itu kan uh, ulama-ulama yang mendukung atau yang tunduk pada Isa Al-Masih. Dan siapa yang mengejar 7 ulama itu di surat Al-Kahfi adalah Romawi. Nah, yang menarik di sini adalah ketika Romawi menghabisi kekuatan Nasrani atau kekuatan daripada ajaran-ajaran eh, Nabi Isa, ternyata setelah itu tahun 300 Masehi, ternyata Raja Konstantin dari Romawi malah menjadi Nasrani. Semenjak itulah Nasrani menjadi besar. Nah, ini sebenarnya mereka pahami juga. Yang mereka takutkan itu sebenarnya bukan Islam di luar daripada Amerika maupun Inggris. Yang mereka takutkan adalah jika kekuatan minoritas seperti di zaman murid-murid Isa Al-Masih dulu, yang dikriminalisasi, diintimidasi, dibunuh, dikejar, seperti dalam surat Al-Kahfi itu, ternyata 300 tahun kemudian, ternyata justru malah Romawi sendiri yang menyebarkan Kristen Kristen di dunia. Jadi yang mereka takutkan itu sebenarnya sejarah ini terulang ketika mereka menghabisi, mereka mengintimidasi, mereka membuat stigma-stigma buruk soal Islam dan Islamofobia juga. Ini nanti akhirnya berbalik bahwa nantinya justrunya malah nanti kerajaan Inggris dan pemerintahan Amerika ini yang justrunya nanti menjadi uh, uh, negara ataupun kerajaan yang malah menyebarkan Islam. Itu yang juga mereka takutkan sebenarnya. Dan menurut saya pribadi, ya, ini penerawangan pribadi, menurut saya nanti Islam itu akan besar dan akan dibesarkan oleh kerajaan Inggris maupun pemerintahan Amerika. Itu yang mereka takutkan adalah itu. Dan indikasinya itu sudah ada. Jadi kita tinggal menunggu waktu saja, entah 50 tahun lagi, entah 100 tahun lagi. Amerika dan Inggris sebagai anak cucu Romawi akan kembali seperti dulu lagi, 1000 tahun yang lalu, menyebarkan ajaran Nasrani, ajaran Kristen. Mungkin 100 tahun lagi yang akan memperluas, membuat Islam lebih besar, lebih kuat adalah ya anak cucu Romawi, yaitu Inggris dan Amerika. Jadi menurut saya, kalau misalnya Bapak Menteri masih ada, Indonesia itu bisa berperan juga dalam hal ini,
dengan nomor satu, tahun depan kita harus memperingati Islamofobia, anti Islamofobia internasional ini harus diperingati tidak hanya webinar, tapi mungkin dengan acara-acara khusus, tatap muka, datang, mungkin silaturahmi, atau mungkin ada upacaranya, sehingga kita memaknai, mumpung kita punya wamen, Wamenlu, yang juga punya concern terhadap say no to Islamophobia ini, mungkin boleh juga tahun depan kita ketemu lagi di tanggal yang sama 15 Maret 2026 dengan peringatan yang lebih besar, lebih masif, dan juga kita harus punya strategi dan punya rencana bagaimana mengurangi Islamophobia di Indonesia ini yang menurut saya tidak hanya menghinggapi rakyat, tapi juga menghinggapi orang-orang kaya, orang-orang penting, bahkan pejabat negara. Nah, ini kan kita nggak bisa ngomongin di webinar. Kita bicara pribadi, siapa nih orang-orang penting Iya, gitu. iya, Dan iya, dan iya. men- dan sebenarnya tidak hanya Islamophobia, tapi adalah tidak hanya Islamophobia yang kampanyekan melalui terorisme, tapi juga melalui lobby-lobby politik. Ya, kalau kita sadar nih, sejak 2024 misalnya, sejak 2004 ya, itu kan Ya, partai Mas partai Ahmad PK, mengalami langsung tuh. ya, partai PKS kan besar tuh tahun 2004. Eh, Ya kan besar banget gitu Partai PKS. Mohon maaf nih kepada Bapak Anies Mata yang udah bukan partai PKS ya. Tapi kita kalau bicara sejarah tahun 2004, PKS itu kan begitu kuat, begitu besar. Tapi kenapa kok tiba-tiba seperti dikerdilkan sampai saat ini pun partai PKS kayak semacam partai Islam yang tidak punya gigi kan? Kan itu kan harus kita pahami sebagai ada usaha usaha dunia untuk mengerdilkan kekuatan politik Islam. Yang sekarang kita lihat adalah hilangnya P3 di dalam parlemen tahun 2024 ini. Nanti tahun 2029 siapa lagi nih yang hilang? Itu kan sesuatu yang sebenarnya sangat strategis sebenarnya. Sehingga Indonesia tidak punya partai Islam yang kuat. Vulgar ya, Mas Dani. Saya tadi agak-agak sedikit covert loh. ada ini lebih kalau Nah, Mas Yang Dani ngomong vulgar udahlah. siapa itu tadi? Mbak Desi, Desi. Tedesi Retnasari. Karena tadi Desi itu ngomongnya halus, Makanya dia kan mau saya bilang bilang, Saya pakai pertanyaan retoris. Dirimu iya. vulgar bener. makanya saya kan selalu bilang, correct me if I'm wrong. Kalau saya salah langsung disanggah. Salah Mas Dani itu Mas Dani gitu. Karena kan saya kan bukan akademisi kan, jadi Iya. eh, human error-nya lebih banyak gitu loh sebenarnya. Terus Lanjut. Tapi lanjut itu bagus. fakta, itu fakta. Jadi itu fakta, itu adalah benar-benar serangan selain Islamofobia yang disebarkan melalui teori-teori terorisme yang sesungguhnya saya itu nggak percaya. Saya itu nggak percaya. Saya pernah ketemu sama ketua BNPT waktu itu namanya apa ya waktu itu namanya? Saya nggak sebut namanya lah. Saya begitu ketemu salaman, saya langsung ngomong, maaf ya Pak, saya nggak percaya yang namanya teroris. Karena apa? Karena di dalam Islam itu tidak ada teroris itu bahasa Arabnya nggak ada. Islam radikal pun radikalisme itu juga dalam bahasa Arabnya juga nggak ada. Artinya apa? Artinya di Islam itu tidak ada radikalisme, juga tidak ada terorisme. Karena bahasanya aja nggak ada. Jadi ini hanya apa permainan ya itu tadi kekuatan dunia yang menganggap bahwa Islam itu adalah eh, radikal dan teroris. Padahal sebenarnya kita bisa lawan itu sebenarnya bahwa di dalam Islam itu nggak ada teroris itu nggak ada bahasa Arabnya, bahkan radikalisme itu nggak ada bahasa Arabnya gitu. Islam garis keras itu tidak sama dengan radikalisme gitu. Maka dari itu saya tuh termasuk orang yang menolak. Seandainya saya di Komisi 3, makanya saya nggak boleh Komisi 3. Seandainya saya di Komisi 3, saya akan usulkan tidak ada lagi eh, biaya-biaya untuk eh, melawan
eh, ra- deradikalisasi atau terorisme itu akan saya hapuskan. Mohon pemerintah menghapuskan dana-dana anti radikalisme dan anti terorisme itu nggak ada. Ya mungkin BNPT juga nggak ada. Kalau saya Komisi 3 ya, untungnya saya bukan Komisi 3 begitu. Jadi saya bisa ngomong. Jadi saya adalah orang yang tidak percaya Indonesia, orang Nusantara itu menjadi teroris karena tidak ada sejarahnya begitu. Jadi kalau dibuat-buat, kalau kita belajar sejarah, kenapa di zaman Pak Harto itu tidak ada teroris seperti zaman-zaman sekarang ini? Teroris itu muncul kan setelah 9/11 kalau kita ingat. Setelah 2001 ada bom di Twin Tower, baru di Indonesia ada teroris gitu loh. Makanya saya termasuk orang yang tidak percaya dengan teroris karena itu pasti buntut daripada eh, teroris yang dibuat oleh Amerika di tahun tahun 2001, yang tentunya orang Amerika aja nggak percaya kalau itu yang ngebom orang Islam. Twin Tower kan sekarang kan udah skemanya udah berubah gitu. Orang Amerika udah nggak percaya bahwa itu yang ngebom orang Islam gitu. Itu hanya konspirasi untuk kepentingan orang-orang tertentu. Jadi setelah 2001 itu baru ada bom di Bali 2002, 2001. Jadi harus dicari garis benang merah antara bom Twin Tower dan bom Bali dan bom berikut-berikutnya. Ini semuanya yang ngerjain sama gitu loh. Hanya orang kita hanya dipakai, ditunggangi untuk dianggap bahwa ada Islamofobia di Indonesia. Karena setelah itu berikutnya cukup besar juga dana APBN untuk menanggulangi radikalisme ini gitu. Saya rasa begitu saja apa yang sudah saya pikirkan selama ini dari tahun 2016 sampai sekarang 8 tahun ini itu adalah rangkuman dari peristiwa demi peristiwa. Karena yang memicu saya adalah ketika kan saya tadi bilang ya, tahun 2001 Twin Tower dibom. Yang pasti itu bukan Islam, itu pasti hanya untuk menjelekan Islam. Lalu tiba-tiba 2002 bom Bali. Dan terus 2003, 2004 ada bom lagi Marriott. Tapi ketika Ahok menistakan agama, saya selalu lalu tanya terorisnya kemana nih? Nggak ada yang ngebom Ahok. Jadi ini pertanyaan paling lucu ini. Terorisnya pada liburan. Justru ketika ada orang yang dianggap musuh Islam se-Indonesia waktu 2016, terorisnya malah ngumpet. Nah, dari sini saya mulai nggak percaya ada teroris gitu. Gitu. Saya rasa demikian. Baik. Semoga bisa menjadi pencerahan tentang apa itu Islamofobia dan dasar-dasar pemikiran Islamofobia dan tujuannya apa gitu. Dan kita harus memahami bahwa Islam itu ada 3 ya rangkumannya, bahwa Islam sebagai religion, agama ya sama setara dengan agama yang lain. 2 sebagai agama spiritual, juga di agama lain juga ada spiritualisme Yahudi, spiritualisme Islam. Dan 3 yang pertama ini adalah Islam sebagai ideologi. Islam sebagai ideologi yang akan berhadapan dengan ideologi komunisme, Islam yang akan sebagai ideologi yang akan berhadapan dengan ideologi kapitalisme. Dan kita tahu sekarang penguasanya adalah kapitalisme. Mereka takut sekali Islam sebagai ideologi ini berkembang besar dan memiliki pemimpin-pemimpin yang kuat juga. Itu yang mereka takutkan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.